Wal afsahu jarru ma ba'daha. Yang fasih, yang bagus itu mengejarkan sesuatu yang sesudahnya siyama. Berarti setelah ma itu dijarkan itu. Jadi dia hukumnya si mudhaf wal ma mudhaf ilaih gitu, dibacanya jar. Ya, asiyu itu maknanya al-mithlu. Siyama itu dua kata itu. Asiyama itu dari kata asiyu sama ma gitu loh. Asiyu itu maknanya al-mislu. Misal. Jadi siyama sama dengan kalimat misluma gitu ya. Sama dengan ya, itu siyama seperti itu. Wa taqdimula 'alaiha, dan didahulukan kata la sebelum siyama, la siyama. Tapi maknanya bukan la nafi, bukan. Ya. Jadi tetap saja maknanya itu ya adalah terlebih lagi gitu ya. Wa ma zaidatun, maknya itu siyama, maknya zaidah tambahan, wa hiya dalatun ala ma ba'daha aula minal hukmi mimma qablaha. Ma itu menunjukkan bahwa yang sesudahnya itu lebih utama secara hukum ketimbang sebelumnya. Siyama, terlebih lagi kita siyama sama dengan la siyama itu sama. Malah yang fasih la siyama, bukannya siyama. Itu maknanya terlebih lagi asyra akhirihi, 10 yang terakhir di bulan suci Ramadan. Iktikaf. Jadi iktikaf 10 hari Ramadan itu, walaupun maaf kata nih, kita umpamanya ngantukan, ada orang kan ngantukan ya, gampang ngantuk gitu. Iya dia, tapi dia nggak keluar dari masjid. Dia di dalam masjid. Nah, jadi dia keluar itu kalau mau buang hajat aja, pipis, buang air besar, ya. Karena makan bisa di dalam masjid selama dijaga kebersihannya, itu boleh. Ya, di dalam kitab lain itu ada seperti tafsir ayat ahkam. Imam As-Sayyis menjelaskan tentang kebolehannya wanita itu iktikaf di musola, iktikaf di masjid rumah. Jadi ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa Nabi diundang oleh sahabatnya ke rumahnya. Kemudian setelah datang ke rumah, sahabat itu mengatakan, mana yang layak, yang bagus untuk aku jadikan masjid. Ya, itu saya lupa tuh, ada istilahnya itu, masjid di dalam rumah. Maka Nabi bilang ini aja nih jadiin masjid. Maka dikasih batas itu dijadikan masjid bagi istrinya. Bagi dirinya kalau sholat di rumah mengimami bersama istrinya. Jadi kalau rumah kita gede, ada satu kamar yang memang kita niatkan jadi masjid. Nah, wanita itu iktikafnya itu di masjid rumah. Ya, tapi kalau dia mau di masjid umum seperti di sini Muyasarin gitu, boleh, asalkan dikasih pembatas, ditutup, dikasih tirai, boleh. Dulu Sayyidah Aisyah setelah Nabi wafat, beliau meneruskan iktikafnya itu 10 hari terakhir itu. Itu yang dimaksud dengan la siyama, gitu ya. Terlebih lagi 10 terakhir. Ya, ini memang
bagus ya kita bacaan kita ini ketika mau masuk Ramadan ya. Fayuta'akkadu lahu, dan dikuatkan lahu bagi ya itu tadi asyra akhirih iksarus salat iksarus salasatil mazkurati, memperbanyak 3 hal yang telah disebutkan ya, lil itba'i, karena mengikut ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang dimaksud sebelumnya itu adalah ya sunnah banyak membaca Al-Quran, ya menghatamkan Al-Quran, beriktikaf, kemudian banyak bertasbih, ya baca tasbih, zikir. Nah itu sunnah di Ramadan diperbanyak. Wa yusanna ayyam kusa mu'takifan ila salatil idi, dan disunnahkan berdiamnya orang yang iktikaf itu sampai sholat id. Jadi malam takbiran nggak pulang, sampai besok sholat id, selesai sholat id baru pulang ke rumah. Bininya nyariin gak nih kira-kira? Bukan nggak dicariin, di miss call terus ya. pulang ya. Tapi kalau iktikafnya bareng suami istri yang enggak ya, ini bagus tapi ini berat ya, mengerjakannya itu berat. Wa ayatakifa qabla dukhulil asyri, dan dia memulai iktikafnya itu sebelum masuk 10 terakhir. Jadi tanggal 9 ya, mohon maaf. Jadi tanggal 19 ya. Tanggal 19 Ramadan pagi hari dia sudah masuk. Nanti malam nih malam 20. Ya, malam 21 ya, malam 20, 21 dan seterusnya itu. Ya. Maka dia mulai iktikaf di pagi hari itu. Ya, selama satu fase terakhir ya. Sampai sholat id. Jadi selesai sholat id baru pulang dia ke rumah. 10 hari lama nggak? Lama ya. Ya artinya bininya jangan nggak ketemu 10 hari ya lama juga ya. Kayak pergi keluar kota padahal cuma ke masjid ya. Nah itu saking lamanya Nabi itu memperhitungkan istrinya. Ya, yang istrinya itu mungkin kangen, maka beliau mengeluarkan kepalanya. Kemudian mengeluarkan kepalanya oleh Sayyidah Aisyah itu disisirin rambutnya. Ya, begitu mengungkap kangen, rasa ya, rindu kepada istrinya, cuma minta disisirin doang. Ya. Jadi wa ya'takifa qabla dukhulil asyri, dan dia memulai i'tikaf itu sebelum masuknya 10 hari terakhir. Wa yuta'akkadu iksarul ibadatil mazkurati fihi, dan dikuatkan memperbanyak ibadah-ibadah yang telah disebutkan tadi itu ya. Salat, baca Quran, baca tasbih, diperbanyak. Roja'an musadafatal lailatul qadri, berharap bertepatan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi pas Lailatul Qadar dia pas lagi terjaga. Ya, sehingga dia bisa mendapatkan bertepatan, musadafatal lailatul qadri, bertepatan. Orang yang kalau menurut ulama itu apabila dia sholat isya berjamaah, taraweh berjamaah,
dan subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Ya, sholat isya berjamaah, tambah sholat taraweh, dan sholat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Tapi untuk mendapatkan Lailatul Qadar dalam arti melihat, nggak bisa. Jadi orang yang mau mendapatkan dalam arti melihat Lailatul Qadar itu, dia mesti i'tikaf. Dalam keadaan berwudu, dan dalam kalau menurut ya penjelasan ulama-ulama, dalam i'tikaf, dalam keadaan ya berwudu, dan dalam keadaan lapar. Yang ketiga yang susah nih ya, lapar. Jadi Ramadan itu tidak merubah waktu makan. Kan ada orang Ramadan itu merubah waktu makan. Tadinya makannya pagi, siang, sama sore, kemudian dirubah. Ya, jadi makan berbuka, tengah malam, mindo, sama sahur, ya, gantinya gitu. Nah, orang yang dendam semacam itu, dia nggak bisa. Untuk mendapatkan pahala, kalau 3 hal dilakukan, insya Allah dapat tuh, menurut ulama. Tapi kalau untuk bisa melihat, nggak bisa. Ya, jadi kajian di Himatul Masakin itu benar, dia punya korelasi. Jadi lapar itu memang sebuah metode, sebuah instrumen seseorang untuk mendapatkan level yang lebih bagus, yang lebih tinggi. Ya. Ail hukmi wal fasli awis syarafi, bertepatan dengan ketetapan ya fasenya atau kemuliaannya. Wal amalu fiha, dan beramal fiha fi lailatul qadri khairum minal amali fi alfi syahrin. Lebih bagus ya daripada beramal 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau tidak salah 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan itu 1000 bulan. Nah, kalau umur kita umpamanya 70, maka ditambah 83 tahun. Kalau umur kita 90, maka ditambah lagi itu. Itu walaupun secara zahirnya kita tidak merasakan kehidupan 83 tahun 4 bulan, tetapi nilainya sama dengan kita diberi kehidupan dan kehidupannya bagus semua. Ini harus paham ini. Ini nih. Kalau sekarang ini kita mati bareng gitu. Jadi ada pesawat jatuh di sini, buruk gitu. Mati kita. Kira-kira kita masuk surga enggak? Halo? Masuk surga enggak kira-kira? Yang bilang masuk pede banget. Ya, rumit memang jawabnya. Paling ya mudah-mudahan gitu. Itu orang takut tuh. Jadi bisa kita bayangkan, begini kita balik. Nah, bahwa Bapak Ibu dosanya banyak enggak? Nah, itu yang benar. Kalau dosanya banyak, masuk surga nggak kira-kira? Masuk juga. Supaya masuk itu, naikkan kebaikannya. Gitu loh. Berapa umur kita? 70. Ternyata 30 baik, 40 jelek. Jelek nasib kita. Nah, kalau kita tambah 83 tahun, 4 bulan, masuk surga kita. Itu maksudnya. Jadi kenapa enggak kita pikirin itu 10 terakhir itu benar-benar memang kita cari, kita mendapatkannya itu karena dalam rangka mengkompensasi karena keburukan kita lebih banyak dari kebaikan kita. Begitu caranya.
memang dulu saya masih sebelum padat. Ini ngomong gini nih sambil otak saya mikir nih. Sebelum saya padat seperti sekarang, saya itu kalau Ramadan itu ngajar 1 bulan full. Bahkan malam takbiran itu, khataman kitabnya itu malam takbiran. Malam takbiran itu malam penuh berkah. Cuma orang malam takbiran ada yang ke masjid nggak? Nggak ada. Lagi ngapain di rumah? Lagi makan lontong sayur, makan ketupat, sama opor ya. Kemudian belonjor, kalau yang ngerokok 2 bungkus ditaruh tuh. Kemudian ada kopi gitu, TV bebas gitu. Ibarat bisul udah pecah nih katanya ya. Nah, itu padahal itu malam yang berkah. Malam Ramadan. Ini di tradisi kita ini ada 2 taklim kita ini kan malam Selasa di Muyasarin ya, kemarin sudah dihubungin pengajiannya rutin Ramadan, kemudian malam Sabtu di Al-Marhamah. Yang saya maksud itu 10 hari terakhir itu bagaimana taklim itu tetap jalan sampai malam takbiran. Nah, mau nggak? Nih, kalau mau, saya mau juga gitu. Maksudku gini, maksud kita bikin pengajian di mana itu di Al-Marhamah apa di Muyasarin yang berkenan. Ya, jadi 10 terakhir itu volumenya dinaikkan. Gitu. Ya, jadi jangan teori saja gitu. Termasuk ini juga nih, mumpung ada Ustadz, mumpung ingat, saya pikir itu, malam Selasa ketiga, itu kan sebenarnya di Fajrul Islam itu punyanya Al-Falah sini aslinya. Kemudian Al-Falah ini dikalahin, ketiga itu, jadi Doni masuk sini, saya ke Fajrul. Orang sudah beli kitab, akhirnya sekarang belum dibuka, ini udah hampir 1 tahun. Jadi nanti boleh juga nih jamaah mikirin ya, apakah nanti di minggu ketiga setelah di Himmatul Masakin itu kita ngaji lagi habis sholat isya gitu loh, tafsir Al-Wajiz ya, tuh habis isya, atau di Gang Cemara pindah gitu di Inayatullah meneruskan tafsir Al-Wajiz, karena ibu-ibu di sekitar Haji Aum itu yang sudah beli kitab itu, mereka bilang kok nggak diterusin Ustaz? Ya, saya bingung jawabnya. Nah, coba nanti dibicarakan itu ya. Ibu-ibu 10 hari kira-kira besok etikaf siap nggak? Jadi ke mallnya itu 10 hari pertengahan gitu. Kata ibu-ibu, saya mah mau aja, suaminya nggak ngizinin. Ya, jadi dia ya khairun minal amali fi alfi syahrin, lebih bagus daripada beramal 1000 bulan, laisa fiha lailatul qadri, yang di dalam 1000 bulan itu tidak ada lailatul qadar. Wa ya munhasiratun indana fihi, dan Lailatul Qadar itu terbatas menurut pandangan ulama-ulama kita. Ya, indana inda ulama ina gitu ya. Terbatas. Jadi nggak ada sepanjang Ramadan ya. Fa'arjaha autarahu ya, maka sangat diharapkan ya al-munhasirah atau Lailatul Qadar itu ya, autaruhu, malam-malam ganjil ya. Wa arja autaruhu inda Syafi'i ya, dan yang paling diharapkan adalah malam-malam ganjil dalam pandangan Imam Syafi'i ya, ya Lailatul Hadi
ya, yaitu malam ke-1 awitsalisi wa isrin. Jadi malam ke-21 atau malam 23. Itu menurut Imam Syafi'i. Malam 21 atau malam 23 itu yang arja, yang sangat diharapkan oleh Imam Syafi'i. 1 sama 3. Waqtaran Nawawi wa ghairu intiqaluha wa hiya afdalul layalis sanati. Memilih pendapat Imam Nawawi dan selain Imam Nawawi, ya, intiqaluha, ya, perpindahan Lailatul Qadar wa hiya afdalul layalis sanati, lebih afdal dari malam-malam dalam 1 tahun. Wasahha dan sahih man qama lailatal qadri imanan ay tasdiqan, ya, bi annaha haqqun, ya, wa ta'atun, ya. Man qama lailatal qadri, barang siapa yang berdiri, artinya salat pada malam Lailatul Qadar, imanan, karena beriman, ay tasdiqan, dan dia membenarkan, bi annaha haqqun wa ta'atun, ya, bahwa Lailatul Qadar itu adalah hak adanya dan sebuah ketaatan, wahtisaban ay talaban liridallahi ta'ala wa sawabihi, ya, hal keadaannya dia mencari keridhaan Allah dan pahalanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Diampuni dosanya. Subhanallah. Nah, dosa kita ini bukan banyak, ya, banyak banget, ya. Maka kalau kita di Lailatul Qadar kita bisa menjaganya, maka itu sangat, ya, bermanfaat. Tentang masalah arja inda Syafi'i wa ghairihi, ya, yang sangat diharapkan itu malam 21, malam 23. Itu pendapat. Artinya kalau kita lihat tentang Lailatul Qadar, dia datangnya malam ganjil tapi macam-macam, karena memang ada yang mendapatinya itu 21, 23, 25, 27, 29, itu semua periwayatannya itu ada. Kalau di Saudi Arabia semua mereka haluan pemahamannya itu mengikuti hadis Ibnu Abbas, bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu malam 27. Jadi dia setiap tahun malam 27 itu dipanteng. Sehingga sholatnya pun lebih lama. Saya pernah 10 hari terakhir di sana. Cuma harganya mahal betul, ya. Dan waktu itu masih bisa, ya, saya tidak pakai agent, ya. Jadi backpacker itu syaratnya kita punya kenalan orang sana yang sudah jadi warga sana. Jadi kita berkunjung ke rumah dia, kita ditunggu di airport, diterima, dibawa. Habis itu taruh masjid, dilepas kita. Nanti waktu kita mau pulang, selesai Idul Fitri, kita dijemput lagi. Dianterin, masuk. Begitu caranya. Tapi sekarang masih bisa apa enggak? Wallahu a'lam. Jadi kalau kita backpacker, ya, backpacker itu nggak pakai agent, pertama lebih murah. 10 juta itu sudah cukup. Bahkan saya nggak tahu juga sih, ya, tiket sekarang berapa. Dulu itu 10 juta itu udah cukup, udah plus beli ini. Tapi harga tiket sekarang pulang pergi, karena belinya harus pulang pergi, ya. Memang asik benar. Kalau mau tahu uang rupiah tidak laku, 10 hari Ramadan itu uang kita nggak laku. Maksudnya nggak laku bukannya maknanya nggak bisa dipergunakan, bukan.
Jadi orang sana itu kalau ngelihat orang kita Asia, orang Indonesia terutama baik, pasti dibilang sudah dibayar gitu loh. Jadi kita beli apa nih? Beli makan berdua. Saya sama Pak Haji Asraruddin Ismail itu almarhum, ya terkesan sama beliau tuh. Ya, saya dikasih hadiah umroh dan dia bilang inilah dari umroh 6 kali inilah yang paling nikmat, yang nggak pakai hotel itu tidurnya. Jadi kalau mau tidur itu ke pasar beli kardus, ya tidurnya di atas tempat wudhu dulu tidur, beli kardus, ya tidurnya cuma sebentar karena memang selesai salat ya jam 11. Setelah itu qiyamul lail, ya takmilatul witri. Jadi tidurnya banyak di siang. Malam banyak ibadah. Ya. Saya kalau ada bapak-bapak yang ngajak saya mau Ramadan ini. Ya. Ngangenin gitu. Jadi kita beli apa aja udah ada yang bayar itu, udah dibayarin gitu. Jadi kalau kita mau beli antri gitu, orang udah bilang, dia mau ngambil apa, bahasa kita ngambil apa aja, kasih, nanti saya yang bayar. Jadi duitnya nggak kepake, duit kita. Dan saya pulang banyak bawa duit. Pulang itu bisa ganti mobil. Karena di sana itu orang memang bayar zakat. Bayar zakatnya itu dia keliling masjid gitu loh. Nah, kita iktikaf itu dari asar sampai isya sampai tarawih itu iktikaf. Nah, dia keliling tuh asar. Nanti maghrib dia ke situ lagi. Oh, nih orang ini masih di sini. Isya dia lagi tarawih masih sini lagi. Waktu malam itu dia kasih uang gini, clik gitu. Kita nengok gini udah jalan dia. Tapi kita lihat pantatnya dia jalan itu orang ini gitu yang ngasih. Gede banget ngasihnya. Ini beneran apa enggak? Begitu. Jadi dia siapa yang iktikaf enggak pindah-pindah gitu. Dia bayar zakatnya begitu. Ya. Banyak orang. Saya haji ya, umroh itu seperti itu. Waktu haji, saya cerita di kamar gitu. Sama teman-teman malam saya cerita. Besok asar sampai isya nggak ada orang di kamar. Wahnya ke masjid gitu. Kumpul waktu makan ini ada yang dapat nggak? Nggak ada yang dapat. Orang dia berangkatnya pengen dapat amplop, bukannya mau niatnya iktikaf gitu. Jadi lucu juga gitu ya. Padahal saya menggairahkan mereka, tapi itu jangan dijadiin tujuan gitu. Banyak bawa duit, bisa beli sawah. Kebayang nggak dapat duitnya kalau bisa beli sawah? Sah, ya sah. Ganti mobil. Ya udah kumpulin duit min 10 hari besok. Sekarang ini kalau mau ada nih, ada keluarga saya di Madinah. Jadi kita masuknya lewat Madinah, bukan lewat Mekah. Ada yang bisa nerima, nanti pulang dianterin gitu ya. Dan di sana orang Yordania itu suami istri. Saya deket sama orang Yordania, suami istri itu. Tapi istrinya itu setiap taraweh belanja, habis taraweh belanja. Karung yang besar itu isinya penuh gitu. Waktu menjelang 2 hari mau lebaran, dia pamitan mau pulang. Saya pikir dia pedagang.
Ya, ada kululit tijarah. Lala, kata dia, enggak, ini bukan buat dagang ini. Lil yatama wal masakin fi Palestina, katanya. Waduh, kaget saya. Ini buat anak-anak yatim di Palestina. Wah, saya mintain duit yang kenal. Tambahin, beli lagi sana, tambahin lagi. Jadi dia 2 hari sebelum lebaran pulang, mau bawain baju buat anak-anak yatim supaya lebaran. Ada suami istri seperti itu. Salut saya. Ya, kita habisin tuh duit karena memang kesempatannya. Ini ngomongnya keluar, tetapi secara konteks nggak keluar. Mudah-mudahan nanti ada yang nerusin nih, bapak, ibu, ada yang garis tanah. Tahu garis tanah? Ya, ngejual, ayo berangkat sana. Ya. Cuma memang kalau yang resmi lebih mahal. Lebih mahal dari 10 hari sebelumnya, itu lebih mahal. 10 hari terakhir. Wa fi riwayatin wa ma ta'akhir, dan pada satu riwayat, dan dosa yang kemudian. Bagaimana dosa kemudian diampuni? Kan dosanya belum dilakukan, kok sudah diampuni. Kalau diampuni dosa-dosanya yang lalu, orang paham. Tapi kalau wa ma ta'akhir itu hadisnya sahih, banyak betul, dan diampuni dosa yang kemudian. Bagaimana maknanya itu? Itu maknanya kita akan ditangkap tangan kita ketika kita ingin melakukan kesalahan. Jadi kita nggak nyampe melakukan kesalahan. Ya, itu maknanya diampuni dosa kita, tidak terjadi kesalahan pada diri kita karena diingatkan. Ya. Warwal Baihaqi khabara man shallal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yanqadiya syahru ramadhana faqad akhadha min lailatul qadri bihazzin wafirin. Ya. Meriwayatkan Imam Baihaqi satu hadis, man shallal maghriba wal isya'a fi jama'atin. Barang siapa yang sholat maghrib dan sholat isya berjamaah. Kalau hadis riwayat Baihaqi ini dua-duanya. Maghrib sama isyanya berjamaah. Hatta yanqadiya syahru ramadhana. Sehingga tuntas selesai 1 bulan Ramadan. Jadi maghrib sama isyanya usahakan sholat berjamaah. Ya. Faqad akhadha min lailatul qadri bihadzin wafirin. Maka sungguh orang itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar bihadzin wafirin, dengan ya mendapatkan bagian yang sangat luar biasa, wafir. Warawa aidon, dan meriwayatkan pula Al-Baihaqi, man syahidal isya'a akhirata fi jama'atin min ramadhana. Barang siapa yang menyaksikan sholat isya yang akhir, maksudnya sholat isya yang awal itu maghrib. Sholat isya yang akhir maknanya sholat isya. Fi jama'atin, sholat isya berjamaah. Tidak ada maghribnya. Min ramadhana, dari bulan Ramadan, faqad adraka lailatul qadri. Sungguh orang itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Riwayat lain, wasubhi, dan sholat subuh. Jadi riwayatnya banyak. Jaga ya, kalau bisa semuanya sholatnya berjamaah. Cuma biasanya kalau udah bedug, kan memang kan sunnahnya berbuka dulu dibandingkan dengan sholat maghrib. Sunnahnya itu berbuka dulu. Habis buka, sholat, terus makan. Habis makan, males. Kenapa males? Makannya kebanyakan. Nah, jadi memang harus disiasati gitu loh. Makannya jangan banyak supaya tidak malas, supaya maghribnya, isyanya tetap berjamaah. Wasazza man za'ama annaha lailatan nisfi min Sya'ban.
wasyaz, dan dianggap menyimpang. Man za'ama, orang yang menduga, annaha, bahwa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu Lailatan Nisfi min Sya'ban, adalah malam nisfu Sya'ban, itu syaz. Jadi bukan. Jadi Lailatul Qadar itu di Ramadan, bukannya nisfu Sya'ban. Tatimmatun hazihi tatimmatun, ini sebuah penyempurna, ya. Yusannu i'tikafu kulli waktin, disunahkan i'tikaf pada setiap waktu. Apa itu i'tikaf? Wa huwa lubsun fauqa qadri tuma'ninatis sholati, yaitu berdiam lebih dari kadar tuma'ninah orang sholat. Orang sholat 2 rakaat 5 menit nggak? Cukup nggak? Asar 6 menit, maka dia sudah disebut dengan i'tikaf. Ya, jadi fauqa qadri tuma'ninatis shalah, melebihi dari kadar tuma'ninah salat, maka dia udah bisa disebut dengan ya i'tikaf. Walau mutaraddid dan fi masjidin, meskipun dia mutaraddid, bolak-balik gitu. Ya, bolak-balik, pulang pergi. Ya, tapi lebih dari 5 menit, maka dia sudah bisa mendapatkan. Aurahbatihi, atau serambi masjid, allati lam yatayaqqan hudusuha ba'dahu, yang diyakini ya hadirnya serambi itu tadi ya ba'dahu, sesudahnya. Artinya bukan bagian yang tidak masjid gitu. Ya, jadi selama dia itu serambi dan serambi itu adalah bagian dari masjid, maka boleh. Jadi kayak i'tikaf di masjidnya. Nah, ini menarik nih. Dulu yang disebut dengan Ashabus Suffah itu kurang lebih sekitar 300 orang itu tempat tidurnya di dekat dengan rumah Nabi itu, yang sekarang disebut dengan Raudhah, itu tempat tidurnya Ahlu Suffah. Saya kalau minggu ketiga itu ngajar di Jakarta Utara, Kelapa Gading, Masjid Al-Musyawarah. Nah, Masjid Musyawarah itu besar. Nah, di pojok sebelah kanan dari posisi saya ini, di situ dia tulis itu. Ya, apa itu? Suffah corner. Ya, Suffah corner. Jadi pojok Suffah. Jadi di situ karpetnya bagus, ada dispenser, ada snack box. Jadi orang-orang yang mau buka puasa, orang yang di tengah jalan nggak punya duit tidur di hotel dan sebagainya. Nah, maka mereka memanfaatkan Suffah corner itu. Saya pikir ini idenya bagus itu, masjid itu. Sehingga masjid utamanya dikunci, tetapi orang mau sholat malam, orang mau i'tikaf, bahkan orang menumpang nginep, fasilitasnya disediain gitu loh. Bagus tuh kalau bangun masjid membuat ya apa Suffah corner, zawiyah corner, ya. Zawiyah Suffah. Wa annaha ghairu masjidin biniyati i'tikafin, bahwa itu bukan masjid dengan i'tikaf. Walau kharaja, ya, walau li khala'in, walaupun keluar ya, li khala', ya, ke WC itu. Enggak masalah itu. Malam yuqaddiril i'tikaf ail manduba awil manzura bimuddatin bila azmi audin jaddadan niyatu wujuban in aradahu. Malam yuqaddiril i'tikafa, orang yang tidak mentakdirkan i'tikaf, menentukan waktu i'tikaf, al manduba awil manzura, ya, apakah i'tikaf itu sunnah atau nazar, bimuddatin, dengan satu masa, bila azmi audin,
ya tanpa niat kembali jaddadan niyata, maka wajib dia mengulangi niat kalau dia ke WC. Jadi kalau dia niatnya saya iktikaf 1 minggu di sini, kemudian dia keluar gitu ke WC, dia keluar beli sesuatu makan, nggak perlu niat lagi karena memang dia niatnya 1 minggu. Tapi bagi orang yang tidak meniupkan niatnya berapa lama, meniat ke itu nazar apa bukan, kalau dia keluar dari masjid harus memperbaiki niat, ya, memperbaharui niat. Ya, wujuban hal keadaannya wajib in aradahu apabila dia menghendakinya. Wa kadza idza ada ba'dal khuruji li ghairi nahwi khala'in. Demikian juga ya, artinya memperbaharui niat apabila dia kembali setelah keluar bukan karena ke tempat WC, ya. Man qayyadahu biha, ya, bagi orang yang mengqayyidkan, yang menetapkan dengan ya apa itu iktikafnya itu tadi kayaumin, ya, seperti 1 hari. Kalau kharaja aziman li'audin fa'ada lam yajid tajdidun niyah. Maka apabila dia kembali, ya, untuk kembali, maka kembali tidak wajib harus memperbaharui niat karena dia menyebutkannya 1 hari. Wala yadurrul khuruju fi i'tikafin nawa mutatabi'atin wallahu a'lam. Wala yadur.